Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman pada saat ini? Alhamdulillah sehat. Syukurlah karena kita harus berupaya terus memberikan motivasi terlebih kepada anak-anak didik kita, karena mungkin pada saat ini mereka masih terus haus pingin pembelajaran tatap muka. Dirasakan sekali bahwa pembelajaran daring ini ada lebihnya, ada kurangnya. Kita ambil hikmahnya saja ya. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah ya, kita sudah mengalami masa pembelajaran ini hampir di masa pandemi seperti ini hampir 2 tahun berjalan ya Pak. Betul. Nah, Terutama mari di kita- kelas 1 Bu. Ya. Kelas 1, kelas 2 yang pemahaman pengenalan mata pelajaran itu masih memerlukan peran guru, peran keibuan guru, peran keibuan orang tua. Terlebih mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih memerlukan bimbingan, tidak bisa lepas begitu saja. Oleh karena itu kita berupaya terus walaupun di masa pandemi ini bagaimana sekuat tenaga pembelajaran itu dioptimalkan, walaupun mungkin hasilnya itu terasa belum memuaskan, belum optimal. Karena kadang-kadang tugas itu tidak sepenuhnya dikerjakan oleh anak-anak. Tapi walaupun demikian, kita memberikan apresiasi karena ya kondisi pandemi ini terasa terbatas dan dibatasi. Oleh itu tentunya ya orang tua berupaya memberikan peran guru di rumah. Guru juga tentunya memfasilitasinya, kan gitu ya? Iya, betul. Iya. Nah, selanjutnya mari kita berefleksi Pak tentang maju mundurnya pembelajaran. Betul. Kita pun harus berupaya sejauh mana ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, terlebih kelas 6 yang ujian. Termasuk guru-guru yang materinya harus dipraktekkan, seperti ada praktek agama, praktek olahraga, praktek keterampilan berbahasa. SPDP itu terasa mungkin terbatas dan dibatasi karena pandemi. Walaupun demikian, guru-guru yang kita pernah amati ada yang mempunyai kreativitas, ada menampilkan model-model contoh tarian, ada menampilkan model-model pembelajaran, walaupun ya sangat sederhana, tapi mereka berupaya agar sasaran kompetensi dasar bisa diterapkan. Ya. Kira-kira apa lagi coba Bu Yun? Ya, mari kita berdiskusi aja Pak sekarang. Oke. Antara teman sejawat ya Pak ya. Ya. Sudah sejauh mana Pak tujuan pembelajaran dilaksanakan di masa pandemi seperti ini Pak? Oh ya. Seperti kita ketahui, tujuan pembelajaran di masa pandemi ini, pemerintah terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat memberikan solusi dan artinya jalan keluar bagaimana model-model pembelajaran. Bandung Barat memberikan model, ada yang belajar di rumah, Jalurah, Jarona, Jarungjung, jalur guru berkunjung. Ada juga Jarmunjung, jalur belajar murid berkunjung, tapi itu pun ya harus menerapkan protokol kesehatan. Walaupun demikian, kita harus terus artinya membatasi lah pembelajaran tersampaikan, kesehatan pun terjaga. Sejauh mana tujuan pembelajaran yang dirasakan di Ciwaruga, rekan-rekan ini sudah berupaya, terutama ada yang menyampaikan materi-materi yang tidak keluar dari tema-temanya, kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Terlebih kelas 6 mungkin ada video pembelajaran, ada model-model pembelajaran yang saya pernah lihat ada rekan-rekan membuat video pembelajaran matematik, olahraga. Kalau ditanya sejauh mana,
Ya alhamdulillah materi walaupun dalam terbatas dan dibatasi, yang penting kita sudah memberikan topik-topik dan trik-triknya agar pembelajaran itu tersampaikan. Sejauh mana? Sejauh kita sudah menerapkan materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan melalui jalur-jalur media sosial, misalnya grup WhatsApp, grup pembelajaran melalui media Zoom Meeting, Google Classroom, dan Google Meet atau Zoom Meeting. Itu, tapi di sisi lain mungkin ada lemah, ada kekurangannya. Tapi ambil hikmahnya, guru sudah berupaya terus memberikan meneruskan tujuan-tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa lagi yang harus didiskusikan? Bagaimana Pak kira-kira mempersiapkan media pembelajaran di saat seperti ini? Tentunya ya disesuaikan media pembelajarannya, alat bantunya, ada yang berupa gambar, grafis, ada yang berupa topik-topik, ada berupa rangkuman media pembelajaran dan alat pembelajarannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa tersebut. Yang saya rasakan di sini sudah sedikit lebih maju, ada tim IT, ada tim kreasi, ada berupaya mengkomunikasikan tujuan pembelajarannya, baik itu melalui media sosial, media jalur pembelajaran, terutama 90% tugas-tugas disampaikan melalui grup WhatsApp karena itu praktis dan efektif dan lebih murah dan mudah. Nah, selanjutnya bentuk instrumen penilaian yang seperti apa, yang bagaimana yang diterapkan pada saat pandemi agar tujuan pembelajaran tercapai. Instrumen ini tidak keluar dari koridor. Instrumen penilaian bisa berupa tertulis, bisa berupa tugas, tapi umumnya karena kondisi begini berupa tugas-tugas, tiap hari ngasih tugas, hampir 3 hari sekali atau seminggu sekali sesuai dengan kadar luasnya materi. Anak-anak kelas 1 itu kadang-kadang seminggu sekali, hari Sabtu, umumnya pada tugas-tugas. Ada tugas tertulis, ada tugas kelompok seperti membuat SBDP, membuat kerajinan-kerajinan seperti yang sudah terlihat. Nah, itu ada juga yang berupa tugas mandiri, tiap Sabtu diperiksa, Senin diambil melalui jalur forum orang tua murid di kelasnya masing-masing. Yang penting pembelajaran tersampaikan, analisis dicek, terus tugas-tugas media pembelajaran pun dilaksanakan. Bentuk apa tadi yang ditanyakan? Instrumen penilaian pun tidak keluar dari ketentuan. Nah, sudahkah Bapak memberikan pengarahan pembuatan kisi-kisi pembelajaran, Pak? Oh ya, itu karena Ibu Kepala Sekolah menunjuk saya sebagai guru di senior. Walaupun demikian, mereka pun kadang-kadang menunjuk Bapak selaku guru senior bagaimana cara mengarahkan kisi pembelajaran ya kita bersama membuat model-model tes, tapi umumnya mereka sudah Bapak arahkan melalui pembuatan kisi model pembelajaran. Jadi kita sama-sama berupaya ya Pak ya? Oh iya. Kisi-kisi itu kan meliputi analisis setelah ada tes, tapi sebelumnya kita membuat matrik kisi-kisi soal-soal, dibuat kisi-kisi master soal, terus skor penilaian, tentunya tidak keluar dari model-model pembuatan soal konstruksi tes. Nah, itu pokoknya di masa pandemi tidak ada hal yang
merasa aduh gimana ini, yang penting kita laksanakan. Tujuan pembelajaran dilaksanakan, model pembelajaran gimana caranya agar tersampaikan, bentuk penilaian pun dilaksanakan, upaya menerapkan kisi-kisi pun kita laksanakan melalui pembuatan master kisi-kisi soal, master soal, terus penyebaran soal dan pedoman pensekorannya. Tapi umumnya untuk penilaian harian itu berupa tugas-tugas, karena yang mungkin dalam kondisi pandemi terbatas dan dibatasi itu konsep Bapak. Walaupun terbatas dan dibatasi, kita punya jalur Jarona, Jalurah, Jarunjung dan Jarmunjung. Nah itu, ini slogan tim pengembang kurikulum Kabupaten Bandung Barat, selangkah lebih maju untuk menerapkan tujuan pembelajaran di masa pandemi ini. Selanjutnya Pak, bagaimana upaya Bapak dan rekan-rekan melaksanakan program remedial dan pengayaan? Nah, itu. Tugas-tugas ini umumnya saya terima dari rekan-rekan. Ini kadang-kadang nilai tugas itu pada bagus-bagus. Nah, bagaimana upayanya mengecek kembali kemampuan si anak? Nah, melalui tes kembali berapa kemampuannya, berapa hasilnya, dan kemudian membuat pengelompokan anak-anak yang kemampuan calistungnya, kemampuan dasar membaca, pemahaman, terlebih untuk persiapan AKM. Nah gitu. Jadi semua membuat program-program pengayaan, remedial, dan layanan kepada anak yang dirasa mereka merasa kekurangan saja. Yang terakhir Pak ya? Apakah setiap masih ada atau masih terakhir? Ada. Oh, ada satu lagi. Masih ada. Apakah setiap pembelajaran dianalisis Pak? Nah, itulah kadang-kadang kita pun merasa malas ya, karena banyak mata pelajaran, belum banyak anak-anaknya. Tapi walaupun demikian, kita mencoba menyebar analisis soal itu kan, mengetes kemampuan di mana sih anak kelompoknya. Apakah anak itu masuk pengayaan, peningkatan pembelajaran, ataupun si anak itu di bawah kelompoknya, di bawah KKM-nya. Jadi kita berupaya, apakah sudah membuat analisis, kita upayakan minimal beberapa mata pelajaran yang dianggap kadang-kadang merasa ada kesulitan. Jadi guru lebih mengetahui si anak ini di kelompok rendah, sedang, atau bagus. Nah, di bawah KKM, di atas sedang KKM, dan melebihi KKM. Kalau kita ada KKM tunggal, yaitu di sekitaran 65 itu sudah lulus. Nah, ada program remedial. Nah, dari program remedial kan mengacu pada analisis. Di analisis ini akan mengetahui kondisi anak di mana kemampuannya. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui anak di bawah KKM, di atas KKM, jadi kita lebih mudah menyesuaikan tindakan pendidikan kita terhadap anak didik. Jadi kalau anak didik ini kemampuannya menghitungnya hanya perkalian sampai 5, ya otomatis kita perkalian sampai 1 sampai 5 aja, karena kita mengetahui dari menganalisis. Yang kedua, dari analisis itu kita mengetahui penyebaran soal, berapa soal yang bisa dijawab. Nah, sekaligus dari soal itu kita akan mengetahui ini statement stem soal itu dirasa mudah atau sukar. Kadang-kadang ini guru yang membuat soal, redaksi stemnya itu seakan mudah, tapi belum tentu di anak dipahami. Iya, betul. Nah gitu. Itulah barangkali ya rekan-rekan, kita memang perlu menselaraskan
mendiskusikan, mengupayakan bagaimana program-program pembelajaran itu tersampaikan. Model-model pembelajaran itu membantu masa pandemi ini, termasuk mengkondisikan anak dari program pengayaan, remedial, dan mungkin tindak lanjutnya. Iya. Nah itu ya. Ya, Nah, itu. cukup itu Pak. Iya. Untuk kesempatan kali ini. Oh ya. Makasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Yang penting program pembelajaran terlaksanakan, Iya. dan yang lebih utama tetap melaksanakan kegiatan dengan protokol kesehatan. Iya. Sukses, salam sehat, salam semangat.